Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Bipinasti dengan NIM 2021-11001. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas mikroprosesor. Nah, di sini yang pertama. Oke, jadi di sini terdapat sistem mikroprosesor dengan instruksi akan mengirimkan nomor 25H yang terdapat pada ROM dan kemudian akan disimpan dengan alamat di RAM dengan alamat 2500H. Nah, setelah itu di sini terdapat cara kerja dari sistem mikroprosesor itu sendiri, di mana terdapat adanya inputan. Setelah adanya inputan, kemudian diteruskan ke bagian mikroprosesor. Setelah diteruskan ke bagian mikroprosesor di sini akan diteruskan kembali ke bagian address bus. Nah, setelah dari address bus akan diteruskan ke bagian address decoder, ROM, dan RAM. Nah, namun dalam keadaan ini bagian ROM dan RAM-nya itu masih dalam keadaan off. Jadi RAM-nya masih dalam keadaan off, RAM-nya masih dalam keadaan off. Nah, setelah itu maka address yang tadi akan diteruskan ke bagian address decoder. Nah, akan diteruskan terlebih dahulu nih di address decoder. Nah, setelah dari address decoder ke bagian kembali ke bagian chip select di bagian ROM. Bagian chip select di bagian ROM. Gunanya adalah apabila kita beri logika 1, maka bagian ROM di sini akan dalam keadaan aktif. Nah, maka dia akan dalam keadaan aktif. Nah, sehingga address yang diberikan ke bagian address decoder tadi akan diteruskan kembali ke bagian ROM. Kemudian, setelah diteruskan kembali ke bagian ROM, akan disesuaikan alamat yang diberikan dengan nomor yang sudah tersimpan terlebih dahulu pada bagian ROM di sini. Nah, ke bagian database. Kemudian diteruskan kembali ke bagian mikroprosesor. Oke, misalkan di sini ada alamat F600H. Nah, F600H ini akan diteruskan ke address bus. Harusnya diteruskan ke bagian ROM dan RAM. Akan tetapi dalam keadaan ini, bagian ROM dan RAM di sini masih dalam keadaan off. Jadi seharusnya ini tuh masih dalam keadaan off. Nah, sehingga address F600H ini diteruskan ke bagian address decoder terlebih dahulu. Diteruskan ke bagian address decoder. Setelah itu, address decoder di sini memilih bagian mana yang akan dipilih, yang akan aktif terlebih dahulu. Nah, setelah itu, kemudian akan diberikan nih logika 1 dan dia akan memilih untuk mengaktifkan ROM terlebih dahulu. Jadi di sini ROM-nya itu on. Yang tadinya off jadi on. Nah, kemudian setelah ROM diaktifkan atau dalam keadaan on, maka data F600H ini akan berpindah tempat dan berada di ROM di sini. Nah, kemudian setelah F600H ini adalah 25H. Nah, setelah F600H ini adalah 25H, kemudian 25H ini akan diteruskan ke bagian database. Nah, dari database kembali lagi ke si mikroprosesor ini. Nah, akan diteruskan kembali ke bagian address bus. Nah, setelah dari address bus, dia akan berupa alamat. Nanti yang diteruskan adalah 2500H. Jadi di sini kan dari 25H, nah pas dia berpindah ke address bus, dia akan berubah menjadi 2500H. Nah, kemudian dilanjutkan ke address decoder di sini. Nah, setelah itu, address decoder, maka si address decoder ini akan memilih yang mana yang aktif selanjutnya. Nah, di sini yang aktif selanjutnya itu adalah RAM. Nah, kemudian tapi RAM di sini kan masih dalam keadaan off ya seharusnya. Nah, kemudian untuk mengaktifkan si RAM ini kita harus melanjutkan ke bagian read dan write. Read dan write di sini. Nah, setelah itu, ketika kita berikan logika 1, akan bagian RAM di sini aktif, kemudian RAM ini akan aktif. Jadi kita lihat di sini garis putus-putus ini
garis putus-putus ini terhubung ke bagian I/O input controller di sini kan. Nah, makanya akan tetapi sisa I atau I/O output controller ini akan dalam keadaan off. Maka bagian database ini yang ke-save tadi yang 25H itu akan memilih tersimpan di bagian ROM. Nah, di bagian RAM. Karena yang aktif sekarang adalah bagian RAM, bukan I/O controller. Setelah itu data yang tersimpan dari data bus ini tadi yang sudah tersimpan akan kembali ataupun akan tersave di RAM yang sudah aktif. Nah, data yang tersimpan ini tidak akan terganti sebelum ada inputan baru atau daya yang dinonaktifkan gitu. Jadi dari sini dia akan ke sini, kemudian dari sini kan yang aktif bukan I/O controller. Nah, kemudian data dari sini ke sini ketika ini udah dikasih logika 1, maka otomatis ini aktif. Nah, kemudian dari sini dia akan berpindah kembali ke RAM, jadi otomatis si RAM-nya ini yang akan on gitu. Jadi data yang sudah tersimpan di RAM ini tidak akan terganti kecuali ada inputan baru yang masuk. Ya, jadi di sini 25H-nya itu otomatis tersimpan di RAM. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.